Salah satunya adalah karena eh, ini adalah kuliah geologi bencana terakhir yang menggunakan kurikulum 2016. Karena mulai semester depan kuliah ini sudah ditebur menjadi geologi kebencanaan dan lingkungan, sehingga karena kurikulumnya berbeda dan materinya berbeda dan SKS-nya pun juga dipangkas, maka akhirnya memang diusahakan untuk dibuka pada semester ini. Nggak apa-apa pesertanya cuma 8, 10, tapi ini adalah ajang penghabisan untuk kalian yang belum mengambil mata kuliah geologi kebencanaan. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan di minggu kedua ini, maka saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kontrak kuliah ataupun peraturan yang eh, ada di dalam perkuliahan ini. Ya, sudah muncul slide saya? Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi perkuliahan ini seperti yang tadi ya saya ceritakan sebelumnya, bahwa ini adalah kuliah wajib, baik untuk yang kurikulum 2016 ataupun 2020, yang membedakan hanya kurikulum 2020 sudah dilebur dengan lingkungan. Dan SKS-nya juga dipangkas atau dipampatkan menjadi 2 SKS. Karena kenapa? Karena memang kurikulumnya berbeda, yaitu kurikulum Kampus Merdeka. Metode pembelajaran ini akan blended, jadi penyatuan antara kuliah sinkronus dan asinkronus. Tapi apakah memungkinkan kita akan kuliah tatap muka? Sayangnya tidak. Karena kalaupun nanti ada kuliah tatap muka, itu hanya kuliah-kuliah tertentu saja yang sudah disepakati dengan fakultas, dan biasanya kuliah-kuliah tersebut dilaksanakan untuk tingkat 2 dan tingkat 1. Jadi untuk yang tingkat 3 dan tingkat 4 ini tidak ada kuliah tatap muka. Kemudian kita akan pakai MAS, nanti MAS akan saya informasikan kepada peserta untuk enrollment key-nya. Ini sudah paham sendiri ya. Jadi kita gini, sebagai evaluasi dari semester yang lalu, maka saya putuskan bahwa kita tidak akan kuliah selama 2,5 jam sesuai dengan jatah SKS yang tertera di dalam perkuliahan. Namun nanti akan saya kompensasikan dengan beberapa video penyerta untuk menjelaskan apa yang tidak terdapat di kelas sinkronus. Karena saya rasa kuliah 2,5 jam pasti materinya banyak. Ketika kita pangkas menjadi hanya 100 menit atau 2 SKS, maka ada kemungkinan ada materi-materi yang mungkin terpangkas, sehingga nanti akan saya tambahkan di video di dalam MAS. Dan ini adalah tanggal atau tanggal-tanggal penting, silakan dicatat. Untuk tanggal UTS dan UAS-nya dihitung saja dari 8 pertemuan dari sekarang. Jadi nanti kita akan sampai pertemuan ke-7, baru nanti kita akan UTS. Setelah UTS kita akan lanjut ke materi ke-9 sampai kita ke UAS. Terakhir untuk nilai adalah di tanggal 7 Januari tahun 2022. Oke, ini adalah SAP-nya. Jadi saya biasanya akan selang-seling untuk perkuliahan sinkronus dan asinkronus ini. Sinkronus dan asinkronus ya. Jadi biasanya kuliah ganjil saya akan melaksanakan secara sinkronus, dan minggu genap saya akan melaksanakan secara asinkronus. Ataupun nanti kita lihat kondisi, kalau memang memungkinkan kita akan lebih banyak asinkronusnya juga bisa aja. Tapi biasanya akan ada selang-seling, jadi kemungkinan kalian akan berkuliah secara secara sinkronus secara 7 kali dan asinkronus sebanyak 7 kali juga.
Ini materinya, jadi hari ini kita akan bahas tentang bencana geologi secara umum. Kemudian di tanggal 6 September kita tidak ada kelas, hanya ada kelas asinkronus saja tentang konsep kerentanan dan risiko bencana. Kemudian ini kayaknya antara tanggal 13 dan 20, seingat saya sih tanggal 20 kita ada kuliah sinkronusnya, baru tanggal 13-nya asinkronus. Jadi nanti menyesuaikan dengan materi yang sudah saya siapkan untuk video asinkronusnya. Oke, idealnya nanti akan ada dosen tamu sebenarnya atau mungkin dosen lain yang akan mengajar, tapi karena semester ini cukup padat dan ini adalah kuliah tambahan ya tanda kutip, maka yang secara teori akan ada dosen di luar, maksud saya di luar saya. Oke, dosen yang di luar saya biasanya itu adalah di materi ke-7 dan materi ke-9, itu nanti akan saya kasih saja materi video yang mencakup penjelasan dari dosen-dosen tersebut di semester yang lalu. Kemudian ya gitu untuk SAP-nya. Sampai sini ada pertanyaan untuk SAP sendiri? Belum, Pak. Ya, berarti sudah aman ya. Jadi nanti setelah UTS kita tanggal 25 nanti saya akan kasih video pembelajaran dari Pak Urwa terkait tanah bergerak. Kemudian nanti selanjutnya akan ada informasi, tapi yang pasti ini sebenarnya bukan kelas dari sebenarnya kelas ini. Nanti kita akan banyak praktek di minggu ke-11 di tanggal 8. Nanti akan saya informasikan untuk apa namanya requirement-nya, minimum requirement untuk bisa kita hands on bareng di tanggal 8 November. Sedangkan nanti tanggal-tanggal berikutnya akan diinformasikan apakah kita akan kuliah sinkronus ataupun asinkronus. Jadi jangan berharap kita akan kuliah sinkronus terus, karena tujuan dari PJJ itu bukan kuliah sinkronus. Jadi adalah blended antara sinkronus dan asinkronus. Bahkan untuk PJJ itu diharapkan lebih banyak penerapan kuliah asinkronus. Karena kita kalau ngelihat dari course-course yang ada di beberapa course yang sudah baik, seperti Coursera, edX, Udemy, dan lain sebagainya, itu jarang sekali kita temukan adanya kuliah sinkronus di course tersebut, baik yang berbayar ataupun gratis. Biasanya hanya diberikan video singkat per materi terkait tentang pembahasan dari tutor. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah komponen penilaian. Ini kenapa kok Pak tugas sama kuis besar 20-20? Ya, karena memang di sini tugas dan kuis ada beberapa yang saya lupa, kayaknya kuis ini saya ganti dulu deh. Ya, jadi seperti ini. Kenapa kok kuis kecil banget, Pak? Ya, karena sebenarnya saya menentukan berdasarkan dari bobot kesulitan dari pengerjaan. Jadi kuis ini sengaja biasanya materinya ya materi terkait tentang perkuliahan yang ada, kemudian juga tipe soalnya adalah typical multiple choice atau pilihan ganda, serta jawaban benar salah, true or false. Nah, kenapa kok tugasnya besar di sini? Karena saya akan memberikan 3 tugas, satu tugas individu, 2 tugas kelompok. Nah, di sini kalau nggak salah, kalau saya lihat di siap, itu yang terdaftar baru 5. Namun kalau seandainya saya lihat dari kapasitas, ini kalau nggak salah ada 8 yang ikut di perkuliahan ini. Jadi kemungkinan akan ada 2 kelompok
yang akan mengerjakan dua tugas tersebut. Jadi masing-masing tugas dikerjakan per kelompok. Jadi satu kelompok 4 orang. Dan tugas ketiga itu adalah tugas besar yang kemungkinan lebih sulit dibandingkan tugas 1 dan tugas 2. Tugas 2 juga lebih sulit dibandingkan tugas 1. Kemudian UTS UAS, saya menganggap bahwa karena ini masih PJJ dan tidak ada ujian yang lebih ideal dibandingkan take home test untuk UTS dan UAS. Kenapa? Karena sulit untuk mengawasi ya, walaupun ini jumlah pesertanya sedikit, cuman tetap saja tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan di dalam ujian tersebut. Jadi untuk meminimalisasi, maka saya mengambil keputusan untuk ujian dilaksanakan take home ataupun open book dan diberikan kesempatan untuk pengerjaan lebih dari 1 hari. Biasanya saya akan berikan waktu kisaran antara 3 sampai 7 hari untuk pengerjaan UTS maupun UAS. Dan di sana komponennya itu bisa beda-beda tergantung dari tingkat penyelesaiannya, tingkat kesulitan. Jadi kemarin angkatannya Andre ataupun angkatannya Faza sama tuh ya, komplain karena menganggap bahwa terkait tentang pembobotan. Saya memberikan bobot besar untuk soal yang sulit. Kenapa? Karena saya harus mengganjar dengan nilai yang bisa terkompensasi dengan benar untuk soal yang memang sulit dikerjakan. Kalau soal mudah saya berikan komponen nilai besar, berarti saya tidak proporsional di sana. Bukan berarti materi tersebut lebih penting dibandingkan materi yang lain, bukan seperti itu. Tapi ini memang tingkat kekompleksan saja, tingkat kesulitannya saja dalam menyelesaikan yang membedakan. Jadi mungkin kalau semester kemarin itu ada soal yang memang saya ganjar satu soal 20. Jadi karena satu soal itu ada ya 20 dan itu tidak bercabang, cuma satu enggak bercabang. Jadi satu soal ada dua sub poin, ada 2 poin dan masing-masing poin itu memiliki nilai 20. Nah, itu sebanding dengan biasanya saya akan berikan satu soal 3 poin atau 4 poin yang nilainya juga sama, yaitu 20 juga. Artinya memang ini tingkat kesulitannya diganjar 1 poin untuk 20 memang lebih sulit 4 kali lipat dibandingkan soal-soal yang biasanya ada di soal-soal sebelumnya. Jadi nggak usah protes lagi, kok kenapa kok nilainya yang ini sangat besar, padahal kalau secara proporsional kan materinya sama, dijelaskan dalam minggu yang sama. Tapi balik lagi, tadi saya pengen menerapkan tipe soal HOTS. Pokoknya kalau kuliah sama saya tuh pasti soalnya adalah typical HOT, artinya high order thinking. Jadi kenapa kok HOT? Karena soal UN aja sekarang juga udah HOT. Mungkin kalau UN sekarang udah nggak ada, SBMPTN pun juga soalnya HOT. SIMAK juga soalnya HOT. Artinya kalian produk berhasil dari HOT gitu loh. Artinya memang HOT kalian tuh udah bagus. Tinggal dikasih soal yang memang beneran HOT saja. Biar saya bisa tahu yang mana yang benar-benar belajar, sama yang mana yang benar-benar tidak memahami dari konteks soal tersebut. Jadi jangan berpikiran bahwa take home soalnya mudah. Wah, itu pemahaman yang keliru. Take home justru ataupun open book itu justru soalnya itu jauh lebih susah dibandingkan closed book. Biasanya juga walaupun ada open book, belum tentu ada di buku juga. Bisa juga kalian cari di beberapa sumber lain yang bisa kalian temukan di internet ataupun modul-modul lain. Jadi jangan ada alasan lagi, Pak soalnya nggak ada di slide. Ya memang, kalau seandainya saya soalnya ada di slide, itu namanya saya nggak mendidik. Karena saya memberikan soal dari
textbook ataupun dari materi yang sudah ada semuanya di PPT. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu pengennya ada semua soal itu ataupun materinya semuanya tercantum di PPT semua, ya itu hanya bisa dilakukan ketika itu dilakukan secara closed book dan bukan tipikal soal hoax. Gitu. Ya, jadi setiap perkuliahan mau waktu geologi dasar, pengantar ilmu kebumian ataupun geologi Indonesia, tipikal soal saya adalah tipikal soal hoax. Jadi memang saya ingin melihat yang benar-benar memang paham sama yang benar-benar setengah-setengah atau yang benar-benar nggak paham sama sekali. Ya, jadi ini nggak akan saya ubah. Ini udah saya tetapkan dari sekarang. Apapun yang terjadi ya, mau nanti tiba-tiba UTS-nya nilainya lebih tinggi daripada UAS, saya sepakati saya akan konsisten untuk menerapkan ini. Jadi UTS 35, UAS 35, tugas 20, kuis 10. Nah, ini sebagai informasi, nanti yang jadi ketua kelas di kelas ini biasanya akan dapat nilai bonus. Kenapa kok saya kasih nilai bonus? Karena jadi ketua kelas di kelas saya itu berat. Pertama, kadang-kadang selalu harus siap saya hubungi kapanpun dan dimanapun. Karena kadang-kadang ya karena satu dan lain hal, kadang-kadang saya baru menginformasikannya tuh larut malam. Mungkin Faza kemarin saya informasikan karena saya nggak kepikiran siapa saja pesertanya, dan yang saya ingat pas di siap hanya ada Faza, dan kebetulan Faza kemarin bimbingan sama saya untuk MPG. Akhirnya saya hubungi Faza sekitar jam setengah 11. Bahkan di semester lalu saya lupa, saya lupa itu ngirim ngirim informasi bahkan hampir tengah malam, karena satu dan lain hal yang saya awalnya memutuskan ingin kuliah sinkronus tiba-tiba berubah jadi asinkronus karena pada malam tersebut saya masih sakit, jadi nggak memungkinkan untuk saya mengajar di hari esoknya. Makanya saya kontak segera agar bisa diinformasikan kepada para peserta. Nah, saya kompensasinya apa? Biasanya saya akan berikan tambahan poin 5 poin di nilai akhir. Bukan di komponen UAS, bukan di komponen UTS, bukan di komponen kuis, bukan di komponen tugas. Tapi saya kasih mentah 5 poin dari nilai akhir. Misalnya gini, nilai kalian 80. Ketua kelas dapat 5 poin, akhir 85. Dari yang sebelumnya A minus jadi A. Tanpa saya ubah-ubah nilai UTS, UAS, tugas, dan kuisnya. Jadi ya nanti kalau yang mau jadi ketua kelas, silakan japri saja ke saya siapa yang paling cepat dan paling siap, itu yang akan nanti saya akan pilih. Itu tadi apa namanya, keuntungan benefit jadi ketua kelas di kelas saya. Nanti untuk kuliah geologi Indonesia juga sama, yang jadi ketua kelas akan saya berikan cuma-cuma poin ya hadiah lah dari saya, reward, karena mau disusahin sama saya, mau ya siap kapanpun dan menginformasikan terkait itu, dan menjadi jembatan juga antara peserta dengan saya. Karena saya paling tidak suka sih sebenarnya untuk dijapri dengan masalah yang bersifat personal gitu. Jadi kalau bisa diwakilkan oleh ketua kelas itu lebih baik, dan biasanya akan lebih tercatat dibandingkan kalian japri saya. Karena saya udah terlalu banyak yang ngomongin saya, jadi bingung harus mengarsipkannya. Jadi kalau ketua kelas biasanya saya pin untuk 1 semester, berarti kalau seandainya ada informasi dari ketua kelas, itu lebih gampang di saya, baik di WhatsApp ataupun di email. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan untuk terkait komponen penilaian? Clear ya, deal ya untuk penilaian. Jadi saya harap tidak ada yang protes terhadap perkuliahan ini. Oke, lanjut. Ini referensinya nanti saya akan berikan juga di emas untuk literatur-literatur ini. Nah, untuk tata tertib, saya tidak akan menjelaskan secara seluruhnya di dalam slide ini, jadi saya bisa skip ini. Saya hanya akan menjelaskan nih perkuliahan. Perkuliahan
Ya sama 75% kehadiran untuk bisa ikut ujian, dan saya tahunya dari mana 75%, nanti biasanya saya akan absen kalian satu persatu di apa namanya, di akademik, di akhir perkuliahan atau di tengah kuliah. Nah, pertanyaannya adalah kalau yang sinkronus gimana, Pak? Asinkronus gimana, Pak? Nah, saya akan lihat dari ininya, akses. Jadi ketika kalian bisa mengakses kuis, misalnya ada kuis dan lain sebagainya, berarti saya anggap kalian sudah melewati video tersebut. Berarti itu adalah kehadiran kalian pada kuliah asinkronus. Nggak usah ngisi-ngisi form atau apapun, kalian nonton video, itu sudah saya anggap hadir ketika kuliah asinkronus. Buktinya apa? Buktinya, kalau kalian tidak bisa mengakses ke kuis ataupun tugas yang saya berikan, berarti ada satu penilaian atau satu komponen yang nggak kalian tonton, ataupun nggak kalian baca, ataupun kalian nggak unduh. Begitu. Jadi jangan tanya saya lagi, Pak ada formnya nggak untuk perkuliahan asinkronus? Nggak ada. Dianggap masuk adalah ketika kalian sudah nonton video atau menyelesaikan pada bab tersebut. Nah, itu saya anggap sebagai kehadiran di kuliah asinkronus. Nggak ada view di YouTube, nggak ada like di Instagram, nggak ada seperti itu. Atau saya hitung dari like yang ada dari YouTube, nggak. Saya bukan seperti itu. Saya bukan yang apa namanya, bukan yang gila terhadap like di Instagram. Silakan aja dislike di YouTube saya ataupun dislike IG saya kalau misalnya memang materinya kurang bagus menurut kalian. Jadi bukan seperti itu, tenang aja. Kalian hanya diminta untuk menonton materi tersebut dan akan dievaluasi baik itu di kuis ataupun di tugas sesuai dengan video tersebut. Dan hati-hati karena mungkin saja kuisnya itu saya berikan link yang hanya bisa dilihat dari video. Saya nggak akan kasih tahu videonya itu ada di menit berapa linknya. Nah, itu kemungkinan nanti di kuisnya itu hanya bisa diakses dari link yang akan saya berikan di video. Nah, makanya ini juga kemarin evaluasi saya, karena saya ngelihat nggak semuanya nonton video, atau mungkin di skip-skip doang, ataupun cuman ya dilihat sebentar terus selesai. Nggak. Kalian akan melihat ada link kuis yang untuk mengakses kuis tersebut. Ataupun kalau tugasnya nggak saya akan paparkan di dalam emas, tapi saya akan berikan di video untuk tugasnya. Gitu ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, saya paksa kalian untuk nonton video itu. Kenapa kok saya maksa kalian? Karena kalau nggak dipaksa, kalian nggak ngelakuin biasanya. Nah, itu dia, ya tujuannya baik agar kalian paham dari materi itu secara matang di sana. Gitu. Oke? Kemudian yang berikutnya adalah, Pak, kalau seandainya saya sakit, gimana Pak? Oke, kalau untuk kuliah asinkronus nggak ada masalah ya, karena bisa diakses kapanpun. Saya nggak akan membatasi akun materi ini hanya bisa diakses di minggu pertama, enggak. Silakan saja kalian akses pas minggu ke-15, silakan. Kalian akses ke minggu ke-14 juga silakan, nggak ada masalah. Jadi untuk absensi di asinkronus lebih fleksibel dibandingkan sinkronus, karena sinkronus nggak ada perulangan. Sinkronus nanti saya akan kirimkan video juga dalam bentuk link YouTube. Ini seharusnya akan live di YouTube, cuman karena bukan pakai akun saya, jadi ini nggak bisa untuk kita live di YouTube. Untuk yang sinkronus misalnya nggak bisa hadir, silakan izin ke ketua kelas ataupun bisa langsung memberikan izin tersebut ataupun surat sakit tersebut kepada ketua kelas. Dan yang diperbolehkan hanya sakit dan izin. Izinnya juga hanya ada dua, alasan personal dan alasan akademik. Akademik ataupun mewakili kampus. Oke, untuk sakit ya udah syaratnya cuma satu, surat, baik itu surat sakit dari dokter ataupun surat izin dari wali.
Kalaupun kan kayaknya udah nggak ada yang ngekos ya di sini, ya saya anggap surat yang valid hanya surat yang ditandatangani oleh wali kalian. Wali itu orang tua ataupun orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengawasi kalian. Kemudian untuk izin tadi yang personal hanya untuk yang izin kematian itu untuk keluarga, keluarga keluarga besar lah ya, keluarga dekat, bukan keluarga inti. Jadi yang meninggal misalnya kakeknya ataupun mungkin paman, bibi, sepupu, nah itu boleh. Kalau sahabat, teman sahabat, teman waktu kecil ataupun ya hewan peliharaan nggak akan saya hitung, itu tetap saya anggap alfa. Jadi kalau keluarga itu untuk yang meninggal. Kalau untuk izin pernikahan ataupun izin keluarga yang lain itu hanya untuk keluarga inti. Keluarga inti itu adalah ibu, bapak, dan saudara kandung. Jadi kalau misalnya Pak, saya izin Pak, ini ada kakek saya nikah lagi, nah itu nggak boleh. Tetap boleh aja sih datang, silakan, saya nggak larang, tapi saya anggap alfa. Oke, terus yang berikutnya adalah izin untuk mewakili kampus. Ya saya nggak tahu sih apakah memang sudah diperbolehkan ikut lomba-lomba yang luring. Tapi kalaupun nanti ada lomba daring dan itu mewakili kampus, itu boleh saja dengan disertakan surat dari Kapolri. Gitu. Itu untuk izin. Jadi syarat untuk ikut ujian adalah yang 75%. Kalau kurang dari 75% gimana? Silakan diambil di tahun berikutnya karena sudah dipastikan UTS-nya nggak lulus berarti, atau mungkin UAS-nya nggak lulus. Oke, satu hal lagi. Ini yang terjadi di semester lalu. Kalau merasa kalian sakit dan harus dirawat dan nggak bisa untuk mengikuti ujian, jangan tidak enakan kepada saya untuk izin melalui ketua kelas. Karena ini terjadi di semester yang lalu, ada satu anak ini harus dirawat di rumah sakit karena DBD. Kemudian setelah DBD, nggak lama kemudian dia kena COVID. Artinya combo dong ya, itu ya udah nggak enak banget. Dia izin, orang tuanya izin karena merasa memang perlu izin untuk bisa mendapat keringanan atau dispensasi, dan itu saya berikan karena kebijakan dari prodi memberikan izin untuk ujian susulan apabila memang tidak memungkinkan untuk ikut ujian. Syaratnya tadi sakit keras, sakit yang harus dirawat, ya kalau batuk pilek dikit mah nggak apa-apa gitu, masih bisa. Ataupun sakit gigi itu juga masih bisa untuk ujian. Saya harus dirawat, harus operasi, kecelakaan, sakit berat, COVID, yang harus isolasi dan lain sebagainya, ataupun harus dirawat di rumah sakit, harus isoman, itu boleh untuk ikut ujian susulan, dan waktu susulannya itu fleksibel, sebisa yang kalian bisa. Karena saya dapatkan satu edom ataupun ada yang komplain ke saya, bilang, Pak, saya dalam kondisi lagi recovery nih Pak. Saya sampai bela-belain agar saya bisa ikut ujian, makanya saya walaupun belum fit banget, saya ikut ujian dan saya nggak bisa maksimal. Nggak, itu nggak saya terima alasan seperti itu. Saya udah kasih tahu di awal bahwa silakan izin ataupun izin untuk ikut ujian susulan apabila memang nggak memungkinkan untuk bisa ikut ujian pada waktu tersebut. Nggak ada lagi sekarang saya mau bahwa ya udah kalau memang nggak bisa ikut ujian, ya entah kecelakaan atau apapun itulah ya, saya nggak tahu. Ya memang kalian udah nggak bisa ikut ujian, dan itu disertakan dengan bukti otentik gitu, bukti yang memang mendukung. Misalnya dirawat di rumah sakit, saya minta foto ataupun surat keterangan dari dokter yang resmi kalau memang kalian dirawat di rumah sakit. Karena pada saat itu salah satu angkatan namanya Andre lah, itu nggak ikut ujian karena memang dirawat dan orang tuanya mengirimkan anaknya lagi dirawat memang, dan itu bukti valid. Dan anaknya baru ikut ujian UAS di saat udah selesai kita penutupan nilai. Bahkan itu ya, artinya udah hampir lewat dari 1 bulan dari masa UAS, dia baru ikut UAS. Artinya
Kalau kalian memang merasa terkendala, ya saya akan berikan dispensasi. Saya bukan tipe yang otoriter kok. Harus taat aturan ini ujian, enggak. Saya melihat kondisi, situasi kondisinya seperti apa, ya makanya saya akan berikan itu ke kalian untuk dispensasinya. Dan tergantung ya, kalau memang kalian sudah sangat berat dan tidak mungkin untuk bisa menghubungi ketua kelas, silakan japri ke saya kalau memang keadaannya urgent. Tadi misalnya kayak tadi sakit, orang tuanya bingung kan harus menghubungin siapa, silakan menghubungi ke saya untuk wali memberitahukan kepada saya. Dan 100% akan saya izinkan kalau memang buktinya otentik. Seperti itu. Terakhir, sebelum kita kuliah, EDOM. Nah, ini mungkin juga ini aja ya, pengingat aja. EDOM kenapa kok perlu gitu kan? Karena tanpa EDOM kalian nggak bisa melihat nilai. Kalau bukan pada saatnya. Jadi kan misalnya mau ngitung-ngitung IPK dan lain sebagainya, terus nggak sabar gitu kan ya, mau siap-siap liburan atau gimana gitu kan. Karena kalau nggak ngisi EDOM baru bisa melihat nilai ketika nilai semua harus dipublish sampai nilai terakhir gitu. Akhir masa upload nilai. Kan lama kan ya isi EDOM. Dan satu hal, isilah EDOM sesuai dengan keadaan realnya dan seobjektif mungkin. Hilangkan sisi subjektif, karena kalau itu memang kalian inginkan mengisi secara subjektif, jangan salahkan saya kalau seandainya saya menilai kalian juga secara subjektif. Dan kalian berharap saya nilai seobjektif mungkin kan, walaupun personal kalian misalnya bermasalah sama saya dan lain sebagainya, tapi yang saya lihat kan adalah performa di sana. Pengennya seperti itu kan, ya sama. Saya juga pengen kalian nilai berdasarkan performa. Kalau memang dirasa jelek, jelek-jelekin aja ke saya, nggak apa-apa. Kalau memang fakta di lapangannya saya memang jelek, nggak perform maksimal. Tapi kalau misalnya saya udah perform maksimal dan kalian jelek-jelekin saya cuman karena saya memberikan nilai nggak sesuai dengan harapan kalian, berarti itu udah subjektif. Berarti sama aja kayak saya menilai kalian karena kalian akhlaknya nggak bagus misalnya, atau mungkin bermasalah dengan saya gitu kan. Saya jelek-jelekin karena saya ngelihat ngapain sih saya ngasih nilai berdasarkan performa, toh kalian juga menilai saya juga berdasarkan nilai yang saya kasih. Nah, itu yang saya dapatkan biasanya. Saya biasanya dapat nilai bagus biasanya ketika saya berusaha objektif sih, nilai juga nggak pernah saya subjektif. Saya selalu transparan terhadap penilaian, dan itu biasanya bagus ketika nilainya bagus. Tapi kalau nilainya jelek dan maksudnya kalau merasa UTS dan UASnya tuh kayak saya persulit, biasanya EDOM saya jelek di sana. Nggak tahu ya itu penilaiannya seperti apa, tapi saya berharapnya penilaian kalian seobjektif mungkin agar saya juga bisa mendapatkan feedback dari kalian ya, karena anonim juga ya, apa yang kurang dari perkuliahan ini di perkuliahan selanjutnya. Jangan salah ya, EDOM itu saya baca dan saya jadikan pembelajaran saya atau bahan evaluasi saya untuk semester berikutnya. Ya, jadi tolong berikan masukan atau kritik dan saran yang membangun. Nggak perlu solusi, nggak perlu. Kan kalau kita lihat dari yang ada kan, kalau mau ngeritik harus kasih solusi, nggak seperti itu kok. Kritik aja nggak apa-apa, ini biar nanti saya carikan solusi terbaik untuk perkuliahan selanjutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk terkait kontrak kuliah ataupun hal teknis dalam perkuliahan ini. Insya Allah kalau untuk kuliah sinkronus tidak akan terlambat hari ini, karena hari ini lumayan hektik karena ada beberapa tugas yang baru menurut saya di semester ini. Jadi saya perlu pembiasaan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, untuk kuliah sinkronus selanjutnya ya oke lah, untuk hari ini saya izinkan untuk tidak menyalakan kamera. Untuk sinkronus selanjutnya saya harap kamera harus dinyalakan. Saya mau tahu kalian ngapain. Saya udah capek-capek ngomong, saya ngomong cuma sama foto, sama tulisan, huruf, kan nggak enak gitu. Ya, jadi sebisa mungkin nyalakan saja untuk kuliah sinkronus. Toh kuliah sinkronus juga nggak setiap hari, nggak setiap minggu. Jadi cuma 7 kali kalian menyalakan kamera.
itu akan lebih baik dan saya merasa dihargai karena saya tahu kalian ngapain di perkuliahan ini. Kalau di kelas kan saya tahu kalian ngapain kan di sana. Ya kalian mau izin dan sebagainya, saya tahu kalian keluar dan sebagainya. Kalau tidak menyalakan kamera kan berarti saya nggak tahu ngapain. Terima kasih Andre sudah menyalakan kamera. Yang lain silakan kalau mau menyalakan kamera karena sekarang sifatnya masih opsional. Ini hanya bersifat anjuran untuk perkuliahan pada minggu ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke perkuliahan minggu ini. Nah, saya coba persingkat ya untuk perkuliahan ini. Yap, untuk minggu ini kita akan belajar tentang bencana geologi. Jadi di bencana geologi ini kita akan ada 5 bahasan secara umum. Jadi pengertian bencana geologi, kemudian ruang lingkup bencana, faktor penyebab Indonesia rentan terhadap bencana, bencana yang berpotensi terjadi di Indonesia, langkah antisipasi terhadap bencana. Oke, kita akan coba bahas satu persatu dari materi ini. Ya. Oke. Jadi pengertian bencana simpelnya adalah sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dia itu mengganggu kehidupan manusia. Jadi dia membuat kegiatan manusia itu jadi terhambat karena kejadian tersebut dan akan berimplikasi terhadap manusia, kehidupan manusia tersebut. Nah, kalau didefinisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka tadi ya, jadi yang segala peristiwa ataupun rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik dari faktor alam ataupun non-alam, yang menyebabkan timbulnya korban jiwa ataupun kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, ini juga sama dari UNDRR atau United Nations for Disaster Risk Reduction, itu juga diterjemahkan kurang lebih hampir sama seperti dari UU nomor 24 tahun 2007. Nah, ini bencana secara umum. Tapi kalau kita lihat dari bencana geologi, maka kita harus kaitkan bahwa rangkaian peristiwa bencana tersebut ini hanya yang murni dihasilkan oleh siklus-siklus yang terjadi di bumi atau segala sesuatu yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Faktor-faktor geologi itu ya tadi, baik itu faktor endogen ataupun eksogen. Nah, itu bisa berupa struktur, tekstur, kemudian jenis tanah, batuan, terus pola pengaliran sungai, topografi suatu daerah, kemudian struktur geologi meliputi dari lipatan dan sesar, serta tektonik ataupun gunung api lainnya. Nah, itulah adalah bencana geologi. Nah, di ruang lingkup sendiri, nah ini kenapa kok ada yang berwarna kuning dan berwarna putih, itu memang sengaja saya bedakan. Untuk yang warna kuning, ini adalah bencana geologi, dan untuk yang warna putih, ini adalah bencana non-geologi. Bencana non-geologi itu bisa juga bencana alam juga ya. Jadi, bukan berarti semua bencana alam adalah bencana geologi, bukan. Tapi ada juga bencana alam yang jenisnya bukan bencana geologi. Contohnya apa? Contohnya adalah bencana hidrometeorologi. Hidrometeorologi itu apa sih? Hidrometeorologi itu adalah hidro, air, meteorologi itu adalah cuaca. Artinya segala sesuatu bencana yang disifatkan karena pengaruh air dan cuaca. Contohnya apa? Contohnya banjir. Contohnya apa? Kekeringan. Contohnya apa? Angin puting beliung. Itu termasuk adalah bencana hidrometeorologi, walaupun itu adalah bencana alam, tapi bukan bencana geologi. Jadi jangan sampai ketukar ya. Bencana alam bisa jadi dia bencana geologi, tapi bukan berarti bencana alam itu pasti bencana geologi. Tapi kalau disebut bencana geologi,
pasti bencana alam. Nggak ada bencana manusia. Gitu ya. Jadi kalau walaupun di pertambangan geologi, pertambangan batu bara misalnya gitu kan, karena ekstraksinya pakai ekstraksi dengan teknik geologi, tapi karena itu man-made, maka kita tidak sebut sebagai bencana geologi. Walaupun longsor ya, walaupun longsor ya, walaupun longsor, tapi karena ini man-made, maka tidak dikategorikan sebagai bencana alam. Sama longsor-longsor yang karena tadi faktor kalau penggundulan hutan itu masih 50-50 ya. Jadi bisa disebut sebagai bencana alam atau bencana geologi ataupun bencana manusia atau sosial. Nah, ini jenis bencana tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi secara umum kita akan bagi menjadi 3 kelas. Jadi ada bencana alam, bencana non alam, bencana sosial. Bencana alam tadi meliputi dari bencana geologi dan bencana hidromet. Kemudian untuk bencana non alam itu meliputi dari gagal teknologi, epidemi, gagal modernisasi, wabah penyakit seperti sekarang, serta bencana sosial itu meliputi dari konflik sosial dan teror. Nah, isu global di sini. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Ini diambil pasca kejadian 28 September 2018. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ada sebuah kapal besar. Ini terangkat ke daratan karena tsunami. Bisa dibayangkan, ini kapal pasti beratnya lebih dari 1 ton nih mungkin. Naik ke daratan yang jauh dari lautan, kalau bukan karena gaya ataupun mekanisme yang sangat kuat, nggak mungkin bisa naik. Jarang sekali kita melihat gelombang ombak atau pasang bisa mengangkat kapal yang sudah ditambatkan ke ini ke apa semacam jangkar ataupun pengikat di sana naik ke permukaan. Jadi kalau disamakan bahwa tsunami itu sama kayak gelombang besar atau ombak besar, salah. Karena energinya jauh lebih besar, sangat-sangat jauh lebih besar dibandingkan gelombang pasang. Kalau kita kenal yang namanya banjir rob, itu beda dengan tsunami. Tsunami-nya cuma 1 meter Pak, gitu kan. Saya kena ombak 4 meter aja saya masih bertahan Pak di pantai. 1 meter tsunami itu ya pasti lebih kuat lah dibanding 4 meternya gelombang pasang. Mau 15 meternya gelombang pasang pun juga masih kalah dengan 1 meternya gelombang tsunami. Kenapa kok bisa berbeda? Nanti saya akan jelaskan di materi tsunami. Oke, yang berikutnya adalah, ini nggak diambil di Indonesia untuk gambar ini. Ini diambil di salah satu negara penghasil film terbesar di dunia. Jadi industri film terbesar itu bukan di Hollywood ternyata. Industri film terbesar itu adanya di Bollywood. Perbandingannya tuh saya lupa 2:3 atau 1:3. Jadi satu film Hollywood itu setara dengan 3 film Bollywood dalam satu kali produksi. Nah, saking ya selain India itu memproduksi tadi ya film Bollywood skala besar, penduduknya juga banyak karena nomor 2 terbesar di dunia. Bisa dibayangkan sekarang kenapa kok virus varian COVID Delta ini paling mematikan, maksudnya paling menakutkan dibandingkan varian lain? Ya ini lihat, penduduknya sebanyak ini, kemudian tidak pakai masker ya waktu itu ada perayaan keagamaan di India. Dan dibiarkan begitu saja tumpah ruah, sehingga kalau sekarang kondisinya masih COVID seperti ini, dan kondisi sepadat ini, apa yang terjadi? Penambahan penduduk itu lebih besar dibandingkan penambahan luas tanah ataupun luas bangunan. Dan luas tanah pun harus kita tambah gitu, jadi dengan reklamasi ataupun pengalih fungsian lahan yang sebelumnya sawah jadi perumahan, yang sebelumnya rawa jadi perumahan, yang sebelumnya hutan jadi perkebunan. Ini karena harus mengkompensasi jumlah penduduk sebanyak ini. Yang berikutnya, selain tadi keruutan, masalah macet dan lain sebagainya, rumah-rumah tidak standar karena tadi kompensasi. Semakin padat suatu wilayah dan semakin maju suatu wilayah, maka harga tanah semakin mahal.
maka otomatis akan banyak yang membuat rumah yang tidak memenuhi standar. Jangankan rumah yang semi permanen, listrik aja banyak yang nyolong. Kenapa saya bilang banyak yang nyolong? Karena kalau nyolong, kan standarnya bukan SNI kabelnya. Ngambil dan lain sebagainya asal aja. Kemudian nih mungkin sering kalian lakukan juga, yaitu colokan, dicolok berkali-kali tuh. Maksudnya ada beberapa lapis. T ditambah T lagi, ditambah T lagi, ditambah T lagi. Itu kan sambungan listrik itu ada beban maksimal, ada beban maksimum. Kalau itu dilampaui, apa yang terjadi? Konsleting. Konsleting, kalau pemasangan listriknya nggak bagus, kebakaran seperti gambar yang ada di dalam slide ini. Jadi jangan bayangkan bahwa kebakaran cuma terjadi karena kompor ataupun yang lain. Ternyata itu lebih sedikit dibandingkan tadi masalah instalasi listrik. Di Jakarta, kalau data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran, itu tercatat sehari itu terjadi 4 kali. Sehari udah kalah tuh makan paling banyak 3 kali sehari. Ini 4 kali sehari. Ibaratnya tuh pemadam kebakaran baru makan ini lagi, baru makan keluar lagi dan sebagainya. Itu karena memang banyak sekali rumah yang tidak standar dibangunnya. Yang terakhir itu bukan cabai, ya itu gambarnya kayak merah, hijau, kuning ya kayak cabai, cerawit gitu kan. Kalau orang Sunda bilang cengek, nggak itu bukan. Itu adalah botol plastik. Dan botol plastik itu atau sampah plastik itu, itulah yang memenuhi dari sampah-sampah kita. Kalau kalian warga Jabodetabek atau warga Jakarta, kalian pasti kenal yang namanya TPA Bantar Gebang. Kalau kalian main-main ke Bantar Gebang, itu topografinya menarik. Banyak bukit. Tapi bukitnya bukan bukit alami, tapi bukit sampah yang dikompres di sana. Kalau pernah main ke TPA Bantar Gebang, wah itu menarik di sana. Saya beberapa kali pernah ke sana. Itu banyak bukit, kita bisa daki itu bukit karena memang sudah menggunung. Kalau tidak diselesaikan nih masalah-masalah ini, nah, itu akan menjadi sesuatu kekhawatiran di masa yang akan datang. Oke, nah ini adalah kejadian bencana dan dampak ekonomi yang dihasilkan. Bisa dibayangkan, kenapa kok Amerika sangat besar? Nih ya, kalian perlu tahu bahwa Amerika itu adalah salah satu negara yang paling sering terjadi badai. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya badai Katrina, badai Sandy, kemudian badai, ya namanya nama-nama cewek lah, banyak kan untuk badai-badai tersebut, itu merusak dari beberapa infrastruktur dari negara-negara yang ada di dalam peta ini. Jadi kalau tidak disiapkan dengan baik, maka ekonomi loss selain karena akibat kerusakan, tapi juga akibat ditundanya kegiatan perekonomian tersebut. Contoh gini, ada orang berpendapat bahwa kemacetan dapat berdampak terhadap ekonomi. Kenapa kok bisa berdampak? Karena economic loss-nya akan hilang. Gini-gini ceritanya. Kalian harus ke lokasi yang biasanya tanpa macet bisa ditempuh dalam waktu 30 menit. Tapi karena macet, kalian perlu waktu 2 jam. Yang seharusnya setelah 30 menit kalian bisa melakukan aktivitas ekonomi, tapi karena menunda kegiatan tersebut selama 1,5 jam, maka kalikan aja tuh, misalnya 30 menit itu bisa menghasilkan 1 juta. Maka kalau seandainya 1,5 jam, maka kalian akan kehilangan loss sebanyak 3 juta di sana. Nah itu. Jadi kok berpikiran kenapa kok apakah memang kerugian ekonomi itu hanya karena faktor infrastruktur? Enggak. Tapi ketika manusia tersebut misalnya meninggal atau banyak orang yang meninggal, kita lihat dia sehari-hari itu bisa menghasilkan uang berapa gitu. Kemudian keluarganya kan akan kehilangan kan dari si tulang punggung tersebut. Nah, itu dihitung sebagai ekonomi loss. Ya, jadi jangan bayangkan ekonomi loss itu hanya dari bangunan yang rusak ataupun jalan yang rusak, enggak. Tapi dampak-dampak yang
alami setelah kejadian bencana. Semuanya baik primer ataupun sekunder, itulah yang kita sebut sebagai economic losses. Ini tren bencana. Jadi, kalau kita bisa lihat di sini, bencana geologi cenderung ya naik ya, makin banyak karena faktor beberapa kejadian alam dan beberapa man-made yang ada gitu kan. Tapi kalau dibandingkan dengan kejadian bencana hidrometeorologi, itu jauh banget. Bahkan bencana geologi masih kalah dengan bencana biologi seperti yang sekarang ini saat kita alami. 2 tahun kita relatif hampir pasif gitu kan, hampir nggak bisa ngapa-ngapain, belajar di rumah, kerja di rumah, interaksi juga semuanya by daring, sampai MPG pun ya, sampai kalian kuliah lapangan pun juga sekarang daring. Artinya ya hampir lumpuh semuanya. Yaitu ketika bencana biologi terjadi. Artinya bencana geologi ini lebih jarang terjadi dibandingkan 2 bencana tersebut. Tapi dampaknya jauh lebih terasa atau lebih berdampak dibandingkan 2 kejadian hidrometeorologi ataupun bencana biologi ini. Coba kalian bayangkan, tsunami Samudra Hindia atau Samudra Indonesia, Indian Ocean Tsunami, itu kan total yang meninggal itu 200.000 dalam waktu 1 hari. Sekarang COVID sudah meninggal tuh hampir di atas 10 juta, itu dalam kurun waktu 2 tahun. Bayangkan, ini ada orang meninggal sampai 200.000 dalam sekali kejadian bencana. Dan itu cuma di 1 lokasi, belum lokasi-lokasi kejadian yang lainnya. Belum yang tadi tsunami Palu, belum gempa bumi yang ada di Haiti, belum gempa bumi waktu Chile tahun 1960, belum tsunami Krakatau 1883, belum Tambora, belum ledakan-ledakan atau letusan-letusan lain yang terjadi akibat bencana geologi. Jadi walaupun dia jarang, tapi dampak terhadap manusianya jauh lebih besar dibandingkan 2 bencana lainnya. Ya. Nah, kenapa kok Asia yang tertinggi? Nah, Asia ini cukup unik ya. Walaupun jumlah negaranya hampir sama seperti jumlah negara di Eropa, tapi lihat, pertama, luas wilayahnya sangat besar. Yang kedua, di Asia, dari total 5 besar negara dengan penduduk terbesar, ada 3 negara yang ada di Asia. Sisanya 2 lagi di Amerika. Dan ada 2 negara di Asia yang jumlah penduduknya lebih dari 1 miliar. Artinya, Asia ini memang paling besar untuk terjadi bencana. Dan secara ekonomi, kebanyakan negara-negara di Asia adalah negara development country, bukan developed country. Ya, kalau bahasa netizen adalah negara berflower ya, jadi negara berkembang. Ya, karena negara berkembang biasanya infrastrukturnya masih belum bagus dan penanggulangan bencananya juga belum bagus, maka risiko besar terjadi bencana di Asia. Oceania kenapa kok nggak besar? Ya tadi karena penduduknya sedikit, luasan areanya juga tidak besar. Ya. Next. Nah, ini data kejadian kalau seandainya kita membuat waktu 4,5 miliar itu kita pampatkan dalam waktu 1 tahun. Bisa dibayangkan ya, 4,5 miliar dari pembentukan bumi sampai sekarang, itu kita padatkan dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi bumi itu baru punya penghuni itu ketika tanggal 25 Februari atau 3,8 miliar tahun yang lalu. Nah, fotosintesis pertama kali itu baru muncul sebulan berikutnya, yaitu di tanggal 21 Maret. Nah, makhluk hidup yang bisa bereproduksi secara seksual, artinya bukan pembelahan diri dan lain sebagainya, itu baru muncul di bulan September tanggal 17, artinya udah hampir
lewat dari setengah tahun. Jadi pergerakannya lambat tuh. Nah, baru mulai banyak kegiatan itu di bulan Desember karena kita mulai makin dekat kan ya. Artinya baru ada amfibi itu di tanggal 2. Nah, jedanya biasanya dalam satu hari itu bisa jutaan tahun. Dan dinosaurus itu punah tepat pada waktu Natal ternyata 25 Desember. Jadi extension di dinosaur itu 25 Desember, artinya cuma butuh 5 hari. Kalian tahu bahwa akhir masa dinosaurus itu adalah antara Jura ke Kapur. Itu Jura artinya hampir 65 juta tahun yang lalu ya gitu. Jedanya cuma 5 hari sampai waktu sekarang karena kita baru muncul Homo sapien itu pas menjelang tahun baru. Artinya kita udah siap-siap main trompet gitu kan, 2336 gitu, baru muncul Homo sapien. Revolusi industri 2 detik sebelum tahun baru. Nah, itu tadi ya, kita bisa lihat bahwa ketika waktu dipanfatkan ternyata bumi itu semakin kompleks ketika mendekati akhir dari tahun tersebut. Ya, jadi ternyata perkembangan bumi itu kalau kita lihat kita nggak melakukan apapun di awal-awal tahun bahkan. Gitu. Next, selanjutnya, nah kita bergeser ke sungai yang ada di Jawa Barat. Warga Jawa Barat atau wargi Jawa Barat gitu kan, kalau orang sudah bilang nggak pernah atau selalu kenal dengan nama sungai terbesar mereka. Salah satu sungai bersejarah dan yang paling membuat perekonomian di Jawa Barat maju dari awal peradaban adalah Sungai Citarum. Sungai terbesar di Jawa Barat, sungai terpanjang di Jawa Barat, dan sungai utama di Jawa Barat. Riwayatnya kini seperti lagu gitu kan. Kalau dulu Gesang membuat Bengawan Solo riwayatmu kini, sekarang juga kita lihat nih Citarum riwayatmu kini tuh gimana. Nah, ternyata Citarum adalah salah satu sungai paling tercemar di Asia. Bahkan saya lupa ini apakah nomor 2 atau nomor 3 di dunia. Wargi Jawa Barat dikelilingi salah satu sungai paling tercemar. Dan saya ingat ini mengalahkan Ciliwung kok untuk soal ketercemarannya. Kenapa bisa seperti itu? Lihat, pencemaran di Sungai Citarum, tinja manusia, kotoran manusia yang langsung masuk ke Sungai Citarum, itu perharinya itu 35,5 ton. Tinja hewan, karena di sana dekat dengan beberapa peternakan, baik peternakan ayam, itik, sapi, kambing, itu kurang lebih 56 ton. Dan termasuk juga kotoran-kotoran hewan yang hasil dari keramba, ya ikan dan lain sebagainya kan juga pasti ngeluarin urin, ngeluarin feses di sana, itu mengotori. Sampah itu lebih banyak lagi, 20.462 ton per hari. Dan yang membuat mencengangkan, yang membuat kaget, limbah industrinya itu jauh lebih besar dibandingkan sampah, yaitu 340.000 ton. Dan ini yang perlu dikhawatirkan. Ini tadi limbah karena ikannya sudah pada mati, dan bahkan hewan-hewan yang tinggal di Sungai Citarum tuh udah gak layak huni karena polutannya sangat tinggi. Dan salah satu hewan yang cukup tidak baik untuk dikonsumsi itu adalah ikan dan kerang. Jadi kerang itu ternyata punya karakteristik di mana dia menyerap polutan, khususnya merkuri. Nah, kalau sungainya banyak sekali merkuri dan kalian makan hewan kerang di sana, otomatis kalian akan mengkonsumsi merkuri dalam jumlah besar. Dan yang mungkin kalian tidak sangka-sangka itu limbah medis. Limbah medis ini bekas transfusi darah. Ya pokoknya sampah medis yang nggak boleh dibuang sembarangan nih ada ternyata di Sungai Citarum. Ini yang saya dilingkarin ini bekas transfusi darah.
Kita nggak pernah tahu nih siapa yang transfusi darah. Kalau ini transfusi darahnya hasil dari HIV gimana? Atau orang ya terpapar HIV? Atau memang penyakit-penyakit yang bisa ditularkan karena transfusi darah? Kita nggak tahu siapa yang lagi di sana gitu. Tiba-tiba tertusuk jarum atau apapun itu yang terkait dengan transfusi. Atau bahkan kalau kalian geser sedikit, ini saya perbesar, ini ada HIV loh, obat HIV atau mungkin vaksin atau apa gitu. Bisa dibayangin, itu penyakit paling mematikan di dunia, pengobatannya dibuang gitu aja di sana. Ini nggak tahu apakah memang hasil transfusi dari penderita HIV atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang pasti ini sesuatu yang mencengangkan. Yang berikutnya ini, limbah plastik. Plastik selalu digaungkan bahwa dia bisa tidak terurai selama lebih dari 100 tahun. Kalau kalian pernah lihat anekdot ataupun meme terkait plastik, kalian akan bisa melihat beberapa bungkusan plastik dengan warna yang masih ya kurang lebih sama, hanya pudar-pudar dikit, dari bungkusan bungkusan mie instan yang hanya diterbitkan tahun 90-an. Dan sekarang udah tahun 2021, artinya udah sampai 31 tahun. Bisa dibayangkan, itu nggak bisa rusak karena diurai. Kalau misalnya daun, sampah-sampah organik, ya sehari bisa diurai kan. Kalau sampah plastik, 100 tahun mungkin belum bisa. Makanya sekarang mulai digalakan, tidak boleh menggunakan kantong plastik dalam belanja. Terus juga beberapa produsen baju ataupun produsen pakaian sudah mulai membuat pakaian tersebut berasal dari limbah plastik. Contohnya salah satu pabrikan dari Amerika ataupun pabrikan dari Jerman memproduksi seragam olahraga itu menggunakan sampah plastik. Nah, selain tadi, itu limbah-limbah tersebut, polutan-polutan tersebut, kalau dibiarkan begitu saja, maka apa yang terjadi? Dampaknya ke kita juga. Pernah nggak sih bayangin teman-teman, dulu zaman saya waktu ya masih nggak belum udah nggak terlalu hijau-hijau banget sih, cuman saya masih bisa merasakan Bandung dengan temperatur di bawah 19 derajat itu pernah, masih dingin. Kalau kalian sekarang ke Bandung ataupun ke Malang, itu mungkin udah ngerasanya udah beda. Selain tadi perubahan suhu, polutannya juga makin banyak. Dan kalau kalian bisa lihat di sini, bahwa kalian pernah dengar nggak, zaman-zaman kalian lahir dulu, angka penderita autisme tuh berapa banyak sih? Nggak banyak. Kalau sekarang, iya hampir banyak rumah-rumah ataupun sekolah-sekolah itu banyak yang memang khusus untuk autisme. Kenapa kok autisme itu sangat tinggi? Nah, ini saya pernah belajar kimia. Ini ada kaitannya juga dengan polutan. Jadi gas CO selain berbahaya, ternyata gas CO ini juga menurunkan indeks kecerdasan. Jadi semakin banyak menghirup gas CO, maka nilai IQ ataupun tingkat konsentrasi kita akan berkurang. Makanya autisme, penurunan nilai IQ dan lain sebagainya itu banyak terjadi sekarang karena ya tadi pembuangan polutan dan lain sebagainya makin marak terjadi. Nah, mau sampai kapan kalau nggak dihentikan dari sekarang? Apakah kita mau seperti negara, kita nggak tahu sih masalah di negara Eropa atau negara maju kenapa penduduknya lebih sedikit atau makin berkurang. Apakah mau kalian membiarkan bahwa kalian nggak ada yang bisa meneruskan perjuangan kalian di masa yang akan datang? 100 tahun lagi, apakah kalian masih hidup? Kan belum tentu. Pasti akan ada yang nerusin kalian, tapi apakah kalian mau bahwa kita kehilangan generasi-generasi emas karena kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan di masa saat ini? Maka oleh karena itu, jangan sampai kita menghilangkan para penerus bangsa ini karena tindakan-tindakan sembrono kita di masa yang saat ini.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya persilakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap cukup jelas. Oke, nah ini untuk faktor penyebab Indonesia rentan terhadap bencana. Ada beberapa faktor. Jadi ini kondisi Indonesia, kita tahu bahwa dia hasil dari pertemuan 3 lempeng, bahkan ada yang mengatakan 4 lempeng. Sehingga seperti dua sisi mata uang, di satu sisi karena pertemuan lempeng tersebut kita menjadi sangat subur, sangat kaya dengan beberapa sumber daya alam, tapi karena pergerakan lempeng yang dinamis juga menyebabkan adanya potensi bencana yang sangat besar di sana. Kemudian selain tadi potensi bencana besar, kita juga dilewati dari ring of fire atau sirkum, baik sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Indonesia dilewati oleh keduanya. Dan bertemuannya ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Maluku, hasil pertemuan dari sirkum Pasifik dengan sirkum Mediterania. Yap, ini tadi saya bilang bahwa akan ada dampak positif dan negatif. Nah, pertanyaannya apakah Indonesia merupakan negara atau daerah yang paling rawan bencana? Jawabannya adalah ternyata tidak. Kita berdasarkan survei dari WRR, ini didapatkan bahwa ternyata Indonesia itu jauh lebih aman dibandingkan Jepang secara resiko berdasarkan tahun ya, dari 2011 sampai 2016. Mungkin diupdate lagi, seharusnya Indonesia jauh lebih aman dibandingkan Jepang ternyata ya secara resiko. Artinya apa? Artinya kalau berdasarkan dari perhitungan, yaitu risk sama dengan hazard dikali vulnerability dibagi capacity, ternyata Indonesia termasuk yang baik dalam penanggulangan bencana karena memang tim yang bertugas itu bisa memahami bagaimana menanggulangi bencana di daerah mereka masing-masing. Oke. Nah, ini total kejadian, dan seperti yang tadi saya bilang bahwa dari total 100%, ternyata 90% diakibatkan karena hidrometeorologi. Bukan berarti bencana hidrometeorologi itu adalah bencana yang ya udahlah, yang mati nggak banyak, yang rusak juga nggak ini. Tapi kita harus pikir bahwa ini ada yang salah di ekologi kita. Makanya dituliskan di sini adalah darurat kerusakan ekologi. Karena semakin tahun jumlah kejadian bencana hidrometeorologinya semakin banyak. Nah, ini di tahun 2018, ini 2019, dan di 2020, ini update di 2021. Artinya apa? Artinya semakin tahun kita bukannya semakin berkurang bencananya, tapi semakin nambah. Yang berarti ini ada beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama, ini kita ambil yang positif dulu ya. Kenapa kok banyak bencana? Karena sekarang media makin aktif. Dulu media dibatasi dan nggak banyak media bertumbuhan bagai cendawan ketika musim hujan. Nggak seperti itu sekarang. Sekarang banyak banget nih media ya berlomba-lomba untuk bisa meliput bencana. Makanya setiap ada bencana pasti di-update. Kalau dulu kan enggak gitu. Jadi bukan berarti semakin tahun semakin bertambah karena memang bumi marah sama kita, enggak. Tapi bisa jadi karena medianya makin banyak, penduduknya juga makin banyak, akibatnya memang bencananya juga makin banyak. Tapi bisa jadi faktor yang kedua adalah tadi, ya memang ada yang salah dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada di negara kita. Nah, itu harus kita sikapi bersama. Nah, ini bencana yang terjadi di tahun 2018. Kenapa saya bandingkan selalu 2018? Karena 2018 itu adalah tahun terdekat dari sekarang yang memiliki kejadian bencana geologi paling banyak di Indonesia. Ada 3 bencana yang sangat besar waktu itu, Lombok, Palu Donggala atau Sulteng, dan tsunami Selat Sunda. Dan lihat aja nih, bandingan
berapa kerusakan dan kerugian yang diakibatkan. Oke. Jadi profil Indonesia yang cukup kompleks tadi ya terdiri dari beberapa pertemuan lempeng menghasilkan beberapa struktur permukaan, baik itu lipatan ataupun sesar, kemudian juga beberapa tipe tanah yang memang rentan terhadap longsor dan lain sebagainya. Maka dan umur batuan di Indonesia juga masih berumur tersier, yang menyebabkan memang Indonesia memang sangat rentan terhadap bencana geologi. Nah, ada apa aja? Nah, ini sebenarnya nggak 100% benar, karena ternyata di Kalimantan itu masih memungkinkan terjadi bencana. Bencana dalam tanda kutip bencana geologi. Kenapa? Karena ada penelitian terakhir di 2020 itu mengatakan bahwa pada Selat Makassar itu ada potensi-potensi terjadinya sesar-sesar besar yang mungkin saja menyebabkan tsunami seperti model di Palu tahun 2018. Karena mungkin nanti saya akan menjelaskan di Geologi Indonesia bagaimana karakteristik Selat Makassar itu sangat dalam dan merupakan tipikal dari aborted rift sebenarnya. Jadi rifting yang gagal sebenarnya. Jadi kalau seandainya rifting yang berhasil itu menghasilkan kerak samudra, maka kalau aborted reef yang dihasilkan adalah cekungan ataupun selat seperti Selat Makassar tersebut. Nah, karena Selat Makassar tadi kompleks ya, maka ada kemungkinan IKN yang diusulkan oleh presiden kita ini memungkinkan bisa terjadi tsunami di sana. Kalau mau jelasnya nanti mungkin bisa baca-baca tentang paper yang membahas tentang potensi tsunami di IKN. Oke, hidrometnya juga sama. Nah, ini yang paling sering, yaitu bagaimana faktor La Nina dan El Nino ini menyebabkan terjadinya anomali cuaca di Indonesia. Memang El Nino dan La Nina tidak terjadi langsung di Indonesia, tapi El Nino dan La Nina berdampak langsung terhadap cuaca yang ada atau iklim yang ada di Indonesia. Biasanya El Nino itu dari bahasa Spanyol. Nino itu artinya anak laki-laki. Anak laki-laki biasanya nakal ya gitu kan. Ingat aja El Nino itu membawa musim kemarau atau musim kering di Indonesia. Nah, La Nina karena anak perempuan baik gitu kan, dingin gitu. Maka dia membawa musim penghujan di Indonesia, tapi membuat hujan terus-terusan biasanya kalau untuk La Nina. Kalau El Nino itu membuat yang seharusnya hujan jadi nggak hujan. Gitu. Dan nggak kalah pentingnya ada yang namanya siklon tropis. Nah, apa itu siklon tropis? Siklon tropis adalah angin yang dihasilkan di sekitaran samudra di dekat dari Katulistiwa. Tapi siklon tropis ini tidak akan pernah bisa masuk ke wilayah ekuator. Jadi otomatis siklon tropis ini hanya bisa mendekati saja dari wilayah Indonesia. Tapi ini ingat ya, tapi siklon tropis itu walaupun nggak bisa masuk Indonesia, tapi dampaknya bisa seminggu hujan terus. Bahkan karena seminggu hujan terus tuh pernah terjadi longsor juga. Dan itu terjadi di Jogja waktu itu sempat saya lupa kayak siklon tropis Cempaka. Itu 3 hari Jogja gelap. Hujan terus karena bukan karena memang musim penghujan, tapi karena faktor dari siklon tropis yang mendekati selatan dari Jogja. Nah itu untuk yang ancaman hidromet. Ini saya percepat saja. Oke, enggak usah. Nah, terus apa yang kita harus lakukan? Apakah kita harus pasrah menerima keadaan bahwa ya udahlah kita di Indonesia udah dikasih sama Tuhan ekonomi yang baik, sumber daya alam yang melimpah, ya udah itu udah resiko lah kalau seandainya kena bencana. Enggak seperti itu. Kita diminta sama Tuhan untuk ikhtiar. Baru tawakal kalau di agama saya. Nah, ikhtiar kita apa gitu? Nah, pertama
adalah bagaimana kita bisa mengelola risiko bencana. Yang kedua, kolaborasi. Dalam hal ini adalah kolaborasi pentahelix. Dan yang ketiga adalah adaptasi revolusi 4.0. Nah, kita coba bahas satu persatu. Nah, ini konsep dasar risiko. Di mana konsep dasar risiko ini adalah ini sudah dimodifikasi, di mana awalnya hanya hazard dikali vulnerability atau bahaya dikalikan dengan kerentanan dibagi dengan capacity, tapi ditambahkan faktor populasi. Kenapa kok populasi dimasukkan? Karena populasi meningkatkan vulnerability. Nah, apa sih bedanya vulnerability sama capacity? Kerentanan adalah sesuatu yang menghambat terjadinya atau meningkatkan proses terjadinya risiko. Misalnya, kita memang ada potensi kejadian gempa bumi karena ada bencana atau bahayanya. Tapi karena mungkin sekolahnya, misalnya ada sekolah lantai 8 gitu, tanpa didukung dengan SNI 1926-2012 gitu. Nah, itu artinya itu adalah vulnerability. Atau mungkin suatu daerah udah benar-benar potensi bencananya besar dan masyarakatnya nggak tahu kalau itu daerah mereka tuh rentan terhadap bencana. Nah, itulah yang disebut sebagai vulnerability. Lawannya adalah kapasitas. Nah, biasanya kalau vulnerability dihilangkan, maka kapasitas akan meningkat. Atau bahasa singkatnya adalah dengan meningkatkan kapasitas, maka kita akan mengurangi dari vulnerability atau kerentanan. Nah, karena hazard itu nggak bisa dikurangi atau nggak bisa dicegah, maka yang bisa dikurangi hanya vulnerability dan kapasitas saja. Apakah memang kita bisa menghindari bahwa memang daerah tersebut berpotensi terjadi gempa bumi? Kan enggak. Karena memang di situ ada sesar misalnya, kemudian ada energi terrilis, terjadi gempa. Kita nggak bisa menghindarin. Oh, udah kalem dulu ya, jangan keluar dulu sampai saat ini karena kita lagi bangunan. Enggak. Hujan itu kan ditahan gitu kan, hujan jangan hujan dulu dan lain sebagainya karena ini banjir aja belum surut. Enggak seperti itu. Bahaya selalu tidak bisa dihindari. Yang bisa kita otak-atik adalah tadi kerentanan dan kapasitas. Oleh karena itu, nah ini adalah untuk manajemen risiko bencananya. Jadi yang penting itu adalah pengetahuan atau meningkatkan kapasitas, kemudian kita membuat rencana, ataupun kalau di pemerintah kita sebut sebagai rencana kontingensi, yang nggak kalah pentingnya adalah investasi. Investasi dalam hal penguatan bangunan ataupun hal-hal yang berkaitan agar tidak terdampak terlalu besar ketika terjadi bencana. Ini yang jarang dilakukan di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus latihan atau simulasi drilling terhadap bencana yang memang berpotensi terjadi di Indonesia, terjadi di suatu wilayah. Dan yang selanjutnya adalah setelah dilakukan latihan ataupun simulasi, seharusnya pengetahuan sudah terbentuk dan kita sudah siap untuk menerapkan rencana apabila bencana terjadi. Nah, ini siklus yang lebih kompleksnya seperti ini. Jadi inilah yang kita sebut sebagai build back better, artinya kita bangun untuk yang lebih baik. Itu yang sekarang lagi coba dikembangkan di Palu bersama dengan JICA untuk membangun kota Palu agar menjadi jauh lebih baik. Kemudian yang berikutnya ini adalah indeks kerentanan bencana untuk menghitung bagaimana sebuah daerah itu memiliki kerentanan bencana. Jadi ada perhitungannya, nanti bisa kalian baca aja. Oke, ini nggak usah. Nah, selanjutnya adalah kolaborasi atau pentahelix. Pentahelix itu ada berapa ya? Penta 5, berarti ada 5 komponen dalam kolaborasi ini. Ketika ada satu yang hilang, maka kolaborasi ini tidak berjalan dengan baik. Yang pertama pemerintah, yang kedua akademisi, yang ketiga media, yang keempat masyarakat, yang kelima lembaga atau usaha, lembaga usaha. Pemerintah ya jelas karena mereka yang mempunyai kebijakan. Akademisi juga jelas, yaitu mereka yang lebih paham
terhadap apa yang terjadi atau yang menjadi penyebab terjadinya sebuah bencana, media adalah corong informasi kepada masyarakat. Jangan sampai media mendapatkan atau memberitakan berita-berita yang meresahkan masyarakat. Justru media ini harus dimanfaatkan agar bisa menjadi corong informasi untuk mengedukasi masyarakat. Yang keempat, masyarakat. Masyarakat ini adalah komponen terbesar. Kalau masyarakatnya tidak ikut terlibat, hanya sebagai penonton, ini sangat-sangat sudah dipastikan gagal. Karena berdasarkan dari survei dan dari data di Jepang, 95% orang bisa selamat. Itu bukan karena faktor ditolong oleh pemerintah. Tapi 95% itu adalah banyaknya karena mereka sudah mempersiapkan diri dengan apa yang harus dilakukan, serta hubungan yang baik antar masyarakat. Biasanya kakaknya atau ibunya mewanti-wanti, ayo cepat masuk ke dalam ruangan yang memang disediakan khusus untuk ketika terjadi gempa. Nah, itu. Nah, di Indonesia ini yang belum terjadi. Jadi masyarakat kebanyakan masih sebagai penonton. Jadi seharusnya masyarakat harus berperan aktif dalam kolaborasi ini. Dan terakhir adalah lembaga usaha. Kenapa kok lembaga usaha atau swasta dilibatkan? Sekarang pertanyaannya adalah lebih banyak mana? Masyarakat yang kerja di lembaga pemerintahan atau di lembaga usaha atau di swasta? Apakah yang di lembaga swasta itu bisa di-cover sama pemerintah 100%? Kan enggak. Swasta harus terlibat dalam hal pengurangan risiko bencana. Nah, manfaatnya apa sih Pak? Kok harus kolaborasi? Ini tadi. Kolaborasi ini akan menghasilkan sebuah sistem yang jauh lebih baik dibandingkan sistem yang sudah ada saat ini. Ya, ini untuk adaptasi, kolaborasi, kemudian kita mulai interkoneksi, dan dengan interkoneksi ini akan menghasilkan data-data baru yang kita sebut sebagai big data. Ini sebagai ilustrasi saja bagaimana sekarang setiap kemajuan teknologi itu tidak butuh waktu lama. Kalau dulu kita butuh waktu 150.000 tahun lebih untuk menghasilkan atau perubahan dari zaman berburu menjadi zaman pertanian atau agraris. Kalau sekarang dari industri 4.0 sampai ke industri robotik, mungkin kurang dari 5 tahun. Itu. Yang kita sebut sekarang adalah Internet of Things. Nah, ini mungkin terakhir sebelum kita absen. Kenapa sih kok kita perlu teknologi dan kenapa harus pakai HP? Survei menyatakan bahwa dari data statistik dari Statista di University of Denver, ternyata kita bisa lihat di Pulau Jawa itu cellular coverage-nya bisa di angka 5.001 sampai 70.000. Artinya setiap orang nggak lepas dari gadget. Mungkin satu orang bisa punya lebih dari satu gadget. Hidup kita sekarang nggak pernah lepas dari gadget. Apapun itu, kalian nyalain alarm, pasti sekarang nyalain alarmnya bukan pakai jam waker, pasti sudah pakai alarm di HP. Kalian mau pesan makanan, udah nggak pakai lagi telepon rumah. Kalian tinggal pesan aja pakai aplikasi, sudah hadir. Kalian mau apa nonton juga sekarang pakai HP juga bisa. Itu nggak usah ke bioskop, kalian nggak bisa nonton di lembaga penyedia streaming. Jadi HP itu sangat penting untuk kita susupi dari beberapa materi yang ada. Agar dari genggam tangan kita bisa mendapatkan informasi yang paling update untuk penanggulangan bencana. Oke, ini Inaris contohnya. Silakan saja di-download di Play Store atau App Store, sudah ada tersedia. Ataupun kalau kalian mau versi webnya juga bisa, kalian bisa masuk ke inaris.bnpb.go.id. Silakan manfaatkan fitur-fitur yang ada di Inaris. Oke, nah ini kejadian waktu banjir besar-besaran di Jakarta, karena banjir
tahun 2020, awal tahun 2020 tersebut merupakan salah satu tingkat curah hujan yang paling tinggi yang pernah terjadi dalam kurun waktu 70 tahun terakhir. Kalian bisa bayangkan kalau ini versi HP, sebenarnya ini versi HP ataupun versi web. Kalau tampilannya seperti ini, orang bakal baca atau dilewatin gitu aja. Tulisan semua loh ini. Tulisan, kemudian juga nggak ada hal-hal gambar menarik dan lain sebagainya. Bisa aja kan informasinya menarik sebenarnya nih, peringatan dini, bla 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 bla, ada petir dan di mana aja lokasinya. Oke, informasinya lengkap, tapi nggak menarik. Apa yang terjadi? Banjir. Karena orang nggak aware di sana. Dibandingkan dengan negara tetangga kita nih. Nah, ini early warning yang dilakukan oleh Filipina, oleh badan meteorologinya. Kalau kayak gini dikasih di HP, kira-kira jadi perhatian nggak? Atau mungkin di Jepang bahkan, saya ingat waktu itu salah satu kolega saya tuh pernah dibekali, dia studi di Jepang dan HP-nya memang beli di Jepang waktu itu. Setiap HP yang ada di Jepang itu sudah dilengkapi suatu sistem yang ketika gempa HP-nya itu bergetar, menginformasikan bahwa terjadi gempa dan dikasih tahu berapa skalanya dan mereka sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Artinya kalau kita nggak berbenah, ya mau berapa korban jiwa lagi yang harus dikorbankan karena ketidakseriusan kita di sana. Oke, data-data yang ada. Ini kayaknya data penyerta, ini untuk ini aja. Ini untuk yang di lokasi di Kalimantan. Nah, ini ada yang tahu di mana? Ini adalah foto 2006 di kawasan Kemang. Masih hijau ya, masih ya belum banyak bangunan. 2009 mulai banyak pembangunan, di sana ada beberapa lokasi mall atau pusat perbelanjaan. Di 2014 kita sudah melihat banyak sekali lapangan terbuka hijau yang sudah berubah fungsi menjadi hutan beton. Kalau dibilang di sana jadinya banjir terus, ya fakta ini udah menjadi sesuatu yang nggak bisa dibantahkan lagi. Oke, yang berikutnya ini juga sama. Semua daerah di pantai utara sudah mulai land subsidence, bahkan sekarang ada beberapa peneliti yang menyatakan bahwa Jawa atau Jakarta akan tenggelam. Ya wajar aja. Kenapa? Jakarta per tahunnya turun setiap 1 sampai 20 cm. 5 tahun 1 meter. 10 tahun 10 meter. Kalau dibilang 100 tahun 100 meter. Sekarang ada nggak sih ketinggian di Jakarta yang 100 meter? Nggak ada kan? Coba kalian lihat aja, main ke stasiun Pasar Minggu misalnya. Atau mungkin ke mana, lihat aja ketinggian dari stasiun tersebut. Ada nggak yang lebih dari 100 meter di Jakarta? Nggak ada. Kecuali yang ini ya, yang tingkat mulai dari stasiun Jayakarta sampai stasiun Cikini. Itu kan 2 tingkat. Dan itu pun kalian hitung aja, pasti kurang dari 100 meter di sana. Artinya apa? Ya kalau misalnya perhitungannya adalah tiap tahunnya turun 20 cm, ya wajar aja kalau Jakarta tenggelam. Dan kota-kota lain juga mengalami karena memang salah satu faktornya adalah penyedotan air tanah yang secara berlebihan, salah satunya. Dan yang salah duanya adalah faktor pembobotan yang sangat berlebih sehingga menyebabkan adanya land subsidence yang diakibatkan karena faktor pembobotan atau pembenaran. Oke deh, sampai sini ada pertanyaan? Minggu depan kita asinkronus. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri. Sebelum kita akhiri, saya ingin absen terlebih dahulu. Oke, saya absen ya.
Oke, sambil nunggu, ya silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Ya, saya absen. Tarisa Savitri Toyisuta. Hadir, Pak. Oke. Nadia Faudila. Hadir, Pak. Oke. Pasha Damayata. Hadir, Pak. Ahmad Faza. Hadir, Pak. Andri Nagari. Hadir, Pak. Oke. Yang belum diabsen berapa orang? Saya Pak Fadli, Pak. Andre, siapa? Ade Fadli. ya? Fadli, Ade sama itu lagi tadi siapa? Saya Pak Den, Pak. Dian ya. Oke. Iya, Pak. Siap. Mungkin nanti akan diupdate setelah minggu pertama perkuliahan. Jadi kan ini kalau nggak salah masih masa add and drop, kemudian juga yang lain sebagainya. Oke deh, karena sudah mulai ada perkuliahan yang lain, maka saya akhiri untuk perkuliahan ini. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih. Makasih.